Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang rangkaian listrik. Yang sebelumnya membahas tentang rangkaian listrik seri. Nah, pada kesempatan ini membahas tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Nah, contohnya seperti ini, gambar di samping. Ini ada dua baterai dengan dua lampu. Ini harus mengalir dari positif ke negatif ke sini. Kemudian di sini bercabang menjadi dua lampu, arus yang mengalir ke lampu yang pertama dan ada yang mengalir ke lampu yang kedua. Kemudian di sini bersatu lagi dan kembali melalui penghantar atau kabel tersebut. Nah, kemudian untuk menentukan hambatan pengganti berbeda dengan seri. Di sini untuk menentukan hambatan penggantinya menggunakan rumus atau persamaan ini ya. Nah, sebelumnya dari gambar lampu yang tadi, kalau dilambangkan dengan hambatan ini untuk lampu yang pertama mempunyai hambatan R1 ya, seperti ini misalnya. Kemudian yang lampu yang kedua tadi mempunyai hambatan R2 di sini. Kemudian baterainya ini mengandung tegangan sebesar 12 volt. Sama contohnya dengan yang rangkaian seri ya. Jadi R1 dicontohkan di sini besarnya 2 ohm, kemudian R2 sebesar 3 ohm. Jadi arus mengalir di sini terbagi dua, dan di sini arus total, kemudian di sini terbagi menjadi I1 dan I2. Nah, untuk menentukan hambatan penggantinya atau hambatan totalnya menggunakan rumus seperti ini, 1 per Rp, maksudnya ini hambatan paralel ya, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kalau nanti hambatannya ada lebih dari 2, jadi dilanjut ke sini ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Nah, kemudian R1 ini besarnya 2 ohm, jadi 1 per 2, kemudian R2-nya 3, jadi 1 per 3. Nah, di sini merupakan pecahan. Untuk menyelesaikannya dicari KPK dari 2 dan 3, yaitu 6 ya. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3 dikali 1. 3 kali 1 sama dengan 3 ya. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2, 2 dikali 1. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 1 per Rp sama dengan 5 per 6. Nah, untuk mencari Rp-nya atau hambatan pengganti paralel atau hambatan totalnya dibalik ini ya. Jadi Rp dibagi 1. Nah, kalau yang sebelah kiri sama dengan dibalik, maka yang ini juga dibalik. Jadi 6 per 5. Nah, Rp dibagi 1 sama dengan Rp. 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 ohm. Jadi hambatan totalnya yang merupakan ini hambatan pengganti paralel itu sebesar 1,2 ohm. Nah, kemudian untuk menentukan tegangan pada rangkaian paralel ya. Nah, untuk tegangan atau beda potensial pada rangkaian paralel berlaku persamaan sebagai berikut. Tegangan total sama dengan tegangan 1 sama dengan tegangan 2. Ya, jadi besarnya tegangan total ini sama dengan besarnya tegangan 1 di sini sama dengan tegangan kedua di sini. Nah, karena tegangan totalnya itu sama dengan 12 volt di sini ya, maka berarti tegangan satunya juga 12 volt, tegangan kedua juga 12 volt ya, sama besarnya.
Kemudian yang berikutnya kuat arus listriknya, ya. Nah, untuk kuat arus listrik berlaku persamaan seperti ini. Jadi kuat arus total sama dengan kuat arus yang pertama atau I1 ditambah I2. Kalau menurut hukum Kirchhoff kan ini bahwa besarnya kuat arus yang masuk pada suatu titik percabangan di sini akan sama dengan besarnya kuat arus yang keluar. Nah, berarti I total ini sama dengan I1 ditambah I2, ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff. Nah, kemudian untuk menentukan arus total atau kuat arus total ini menggunakan rumus hukum Ohm, ya. Jadi P dibagi R, ya, karena yang ditanyakan ini adalah I total, maka V-nya gunakan V total, R-nya juga R total, yang RP tadi, ya. Jadi I totalnya sama dengan 12 volt, tadi R totalnya sama dengan 1,2 ohm. Ya, 12 dibagi 1,2 sama dengan 10. Satuannya ampere, ya, 10 ampere. Nah, kemudian untuk I1 berarti gunakan V1, R-nya R1 sama 12 volt dibagi 2 ohm. R1-nya ini 2 ohm. Maka 12 dibagi 2 sama dengan 6 ampere. Untuk I2 berarti V2 dibagi R2. V2-nya sama 12 volt. Kemudian R2-nya ini 3 ohm. Sehingga hasilnya 4 ampere. Nah, bahwa tadi I total itu I1 ditambah I2. Nah, ini kalau kita lihat bahwa I1 tambah I2 ini sama dengan 10. Rumusan di atas, ya. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kelebihannya, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap menyala, tidak pengaruh, ya. Nah, lampu menyala sama terangnya, ya. Jadi ada 2 lampu atau 3 lampu, terangnya sama nanti. Kekurangannya, kabel penghantar yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi kalau kita mau merangkai rangkaian paralel, nah, kabelnya itu lebih banyak dipakai, ya, sehingga memerlukan biaya yang lebih mahal. Nah, kita bandingkan, ya, antara rangkaian seri dengan yang paralel. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rangkaian seri dengan tegangan dan hambatan yang sama yang digunakan, ya. Ternyata kalau untuk seri hambatan totalnya itu 5 ohm. Nah, sedangkan paralel hambatan totalnya 1,2 ohm. Kemudian tegangan satunya untuk rangkaian seri 4,8, paralel 12 volt. Tegangan duanya untuk rangkaian seri 7,2 volt. Nah, kalau untuk rangkaian paralel 12 volt, sama, ya, dengan tegangan totalnya. Nah, untuk kuat arus listriknya, untuk yang rangkaian seri kuat arus listriknya totalnya 2,4 ampere. Sedangkan untuk paralel 10 ampere. Nah, ini yang menunjukkan ini untuk yang I1 I2 untuk seri sama, ya, 2,4 ampere. Nah, untuk I1 6 ampere, I2-nya 4 ampere. Nah, kalau dilihat arus listriknya ini lebih besar pada paralel. Berarti nanti nyala lampunya lebih terang dibandingkan dipasang secara seri, ya. Itu kelebihan dari paralel tentunya, ya. Di sini aja dari hambatan kan ini lebih besar hambatan, udah kelihatan. Kalau lebih besar hambatan berarti arus listriknya lebih kecil nanti karena penghambatnya lebih besar. Nah, untuk rangkaian paralel sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.